Bab 2086. Api suci mengusir energi iblis. Ketika energi iblis menembus ke dalam tubuhmu, ketua iblis ini akan menelan semua reikimu, dan kemudian dirimu akan habis. Jantung Jesse Tang seolah hampir melompat keluar dari tenggorokannya, dan berteriak pada Eric Kin dengan panik. Inilah sebabnya dia masih tidak berani melangkah maju meskipun dia mengkhawatirkan bibinya. Dulu ada orang di barisan mereka yang membawa master obat untuk mengobati Febrina Tang, tetapi karena arogansi master obat, dia bersentuhan langsung dengan Febrina Tang dan orang itu tersedot hingga menjadi tongkat. Dia datang menemui bibi untuk melihat apakah dia bisa membantu, tentu bukan untuk merepotkan orang. Tapi tidak ada banyak ruang di sini. Ketika Jesse Tang mengingatkannya, Eric Kin sudah dekat dengan Febrina Tang. Di luar Febrina Tang, segumpal energi iblis langsung menyentuh Eric Kin. Sesyah. Aura yang tampaknya tidak berbahaya ini langsung menjadi bersemangat ketika dia bertemu Eric Kin. Pergerakan energi hitam, seolah-olah berubah menjadi cairan korosif, terus-menerus menyerang kulit Eric Kin, seolah ingin merusak permukaan tubuh Eric Kin, dan kemudian menembus ke dalamnya. Ternyata masih ada beberapa cara. Eric Kin mundur selangkah, merasakan energi hitam ditarik keluar olehnya, dan mengangkat alisnya sedikit. Arti dari energi hitam ini adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Jelas, itu adalah aura jiwa dewa, dan cara menyerang kultivator adalah dengan menyerang tubuh kultivator untuk mencoba menembus ke dalamnya. Tidak heran kultivator yang kerasukan iblis, bukan hanya jiwa dewa yang bermasalah, tetapi tubuh juga akan ditempati oleh ketua iblis. Jika energi hitam ini tidak dikendalikan, setelah masuk ke dalam tubuh pasti akan memakan reiki sendiri, dan hanya jika sudah cukup kuat baru menyerang jiwa. Ini menarik, tapi masih jauh untuk berurusan denganku. Eric Kin mendengus, dan memikirkan, energi hitam ini berusaha keras untuk merobek kulitnya. Tetapi dia sudah berlatih begitu keras, tentu bukan sembarangan berlatih. Butuh banyak upaya dari energi hitam, dan sekarang telah kewalahan, tapi juga tidak menyebabkan luka pada dirinya sendiri. Saat tubuh pemadam api sejati bergerak, pada kulit Eric Kin muncul kembali kecemerlangan batu giok putih menyerupai master abadi. Dalam tatapan mengejutkan Jesse Tang. Energi hitam ini, sebaliknya, seperti salju yang bertemu dengan terik matahari, dan langsung menguap dalam jeritan keras. Seperti kebanyakan monster, energi hitam ini juga takut dengan api suci. Merasakan kelemahan energi hitam ini, Eric Kin pun punya gambaran umum. Dalam hal ini, selama aku merobohkan ketua iblis ini dan menghancurkan energi hitamnya, maka Febrina Tang akan dapat kembali kedinginan. Bagaimana cara menyelamatkan Febrina Tang dan menghancurkan ketua iblis, Eric Kin tidak tahu. Tapi seharusnya tidak sulit bagi Febrina Tang untuk sadar kembali. Lagi pula, dia juga kultivator kuat di alam fase penilaian. Selama dia sedikit saja menekan Tuan Iblis, dia bisa mendapatkan kembali kendali. Memikirkan hal itu, Eric Kin langsung membuat tubuh pemadam api sejati menjadi ekstrim. Bang, bang, bang. Energi hitam di sekitarnya terus-menerus mengenai tubuh Eric Kin, tetapi seperti telur yang menabrak batu, energi hitam bertemu dengan api suci yang membakar pada kulit Eric Kin, langsung menghilang tanpa jejak. Di tanah, dengan cepat mengukir formasi. Sesepuh Tang, maaf akan membuatmu tersinggung. Eric Kin berkata, lalu maju selangkah, menekan bahu Febrina Tang. Ini sangat dingin. Pada saat kontak dengan Febrina Tang, Eric Kin mengerutkan kening dan merasakan hawa dingin yang sangat kuat. Perasaan ini tidak hanya seolah-olah Febrina Tang adalah orang mati tanpa suhu, tetapi juga tampaknya membeku selama ribuan tahun. Di telapak tangan Eric Kin, embun beku menyebar dalam sekejap, melonjak ke arah lengannya. Dan di udara dingin ini,
Ada juga semacam udara gelisah yang menembus jiwa, mengalir keluar. Tidak hanya ingin membekukan Erikin, tetapi juga membiarkannya jatuh ke dalam kekacauan gila. Bukan udara es murni, tapi energi iblis dingin. Erikin menyipitkan matanya. Wush! Saat berikutnya, 10 api suci melonjak di tubuh Erikin. Nyala api melompat dengan liar, dan reiki panas mengalir di sepanjang meridian, seperti sungai, menuju telapak tangan Erikin. Dalam sekejap waktu, es di lengan Erikin terus menghilang dan menguap, dan pada akhirnya itu bahkan lebih seperti menghancurkan bambu, tetapi meledak ke tubuh Febrina Tang. Teman seiman Taois mana yang menggangguku untuk melahap dagingnya? Aku sarankan dirimu untuk tidak mengganggu, dirimu tidak mampu menahannya. Tepat ketika Erikin mengirim api suci ke dalamnya, sebuah suara dingin tiba-tiba terngiang di benak Erikin. Tidak mampu menyinggung. Erikin mencibir, tidak tergerak, reiki panas terus mengalir. Cari mati. Melihat bahwa Erikin tidak menanggapi suara pria itu, dia mengerahkan energi hitam dengan sedikit marah, dan bergegas menuju telapak tangan Erikin. Pada saat ini, kedua orang itu menggunakan tubuh Febrina Tang sebagai medan perang, dan aura mereka terus bertabrakan dan saling membombardir, membatalkan jurus satu sama lain. Namun setelah bertarung beberapa saat, Erikin jelas merasa bahwa ketua iblis ini sedikit lebih kuat dari dirinya. Api suci didesak oleh tubuh pemadam api sejati. Meski ganas dan liar, ia mulai mundur menghadapi energi hitam yang lebih kuat. Benar saja, itu adalah tuan iblis tingkat kemelekatan jiwa. Namun, Febrina Tang masih belum bisa merasakan kesadarannya, apakah benar-benar sudah tertelan. Bersambung.